Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 4 Desember 2020 dengan judul Dua Kebangkitan Khusus. Ayat inti, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Wahyu 14 ayat 13. Keterangan, Babel yang besar itu telah menjadi peringatan di hadirat Allah untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Hujan es batu yang besar, masing-masing beratnya kira-kira seberat 1 talenta atau 100 pon, melakukan penghancuran. Kota-kota megah kebanggaan dunia diruntuhkan. Istana-istana para bangsawan di mana orang-orang besar dunia telah memboroskan harta kekayaan mereka untuk memuliakan diri sendiri, hancur dan musnah di depan mata mereka. Tembok-tembok penjara rubuh berkeping-keping, dan umat Allah yang dipenjara oleh karena iman mereka dibebaskan. Kuburan-kuburan terbuka, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua yang telah mati dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya, juga yang telah menikam Dia. Wahyu 1 ayat 7. Mereka yang mengejek dan mencemooh derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Awan tebal masih menutupi langit, namun matahari kadang-kadang menembusinya. Tampak bagaikan mata Yahweh yang penuh dendam. Kilat yang dahsyat memancar dari langit membungkus dunia ini dengan nyala api. Di atas gemuruhnya guntur dan suara-suara yang misterius dan mengerikan. Diumumkanlah kebinasan orang-orang fasik itu. Kata-kata yang diucapkan tidak dimengerti oleh semua orang, tetapi dimengerti dengan jelas oleh guru-guru palsu. Mereka yang sesaat sebelumnya begitu sembrono, begitu sombong dan membangkang, begitu bersuka dalam melakukan kekejaman kepada umat Allah yang memelihara hukumnya, sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan gemetar dalam kengerian. Ratapan mereka terdengar mengatasi suara unsur-unsur bumi. Iblis mengakui keilahian Kristus dan gemetar di hadapan hadiratnya, sementara manusia memohon belas kasihan dan menyembah dalam ketakutan yang menyedihkan. Nabi-nabi zaman dahulu berkata, sementara mereka memandang penglihatan kudus dari Allah, merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yesaya 13 ayat 6. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Yesaya 2 ayat 10. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 672 dan 673. Saudaraku, ketika hari yang besar dan dahsyat itu tiba, maka kota-kota yang menjadi kebanggaan para pemimpin dunia akan hancur dan runtuh, akan berkeping-keping. Penjara-penjara yang menahan akan umat-umat Allah akan terbongkar dan umat-umat Allah akan dilepaskan. Dan satu hal yang pasti,
pada hari Maranatha tersebut akan terjadi satu kebangkitan kepada mereka yang memelihara hukum dan percaya kepadanya. Mereka akan dibangkitkan untuk menerima upah kehidupan kekal. Namun juga ada kebangkitan istimewa kepada mereka yang menghinakan pekabaran kebenarannya, kepada mereka yang menyalibkan dan menghinakan Kristus di salib. Mereka akan dibangkitkan untuk melihat kemuliaan Anak Domba Allah di awan-awan dipenuhi dengan kemuliaan. Mari kita percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan satu jaminan ketika kita melakukan hukum-Nya. Sekalipun di dunia ini kita akan mengalami kematian, namun kita akan menerima janji kebangkitan di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, satu hari yang dahsyat, hari yang penuh dengan kemuliaan. Kami menerima janji dari pekabaran firman Tuhan pagi ini. Kalaupun kami mengalami kematian di dunia yang fana ini, janjinya ketika Engkau datang pada hari yang penuh kemuliaan tersebut, maka kubur kami akan terbongkar, terbuka, dan Tuhan mengaruniakan kebangkitan dan kehidupan. Tolonglah kami agar kami tetap melakukan apa yang menjadi perintah-perintah, yang menjadi kehendak dan hukum-hukum Tuhan. Kembali kami hari ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami bekerja, marilah Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang indah dari sorga untuk hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.